tidak pernah melihat Ikrimah Maula Ibnu Abbas, tidak pernah melihat Atha Ibnu Abi Rabah, tidak pernah melihat Abu Saleh As-Samman Az-Zakwan yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, dan tidak pernah melihat Mujahid yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari ilmu tafsir. Maka kelompok di Tabaqah ke-10 ini paling banyak periwayatan mereka dari para tabi'in. Di Tabaqah yang ke-7 seperti Imam Malik, maka guru besar mereka Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Uyainah. Tabaqah ke-7, Tabaqah ke-8 seperti itu. Faham ya? Memahami tabaqat agar kalian faham. Fulan ibnu fulana di tabaqah demikian, Fulan ibnu fulan muridnya demikian, dan gurunya dari Syekh Fulan dan sebagainya. Kembali kepada Ali ibn Madini. Maka Ali ibn Madini dia hidup di tabaqah yang ke-10, dan dia dilaqabi dengan Hayatul Wadi, dan kita berikan gambaran siapa saja yang hidup di zamannya yang sama-sama di tabaqah yang ke-10. Pertama, Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' dari gurunya Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Affan ibnu Muslim dari gurunya Imam Muslim juga dan Imam Al-Bukhari. Dan juga Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, gurunya Imam Al-Bukhari juga. Dan kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka Ali ibn Madini sezaman dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan juga Ubaidillah ibnu Sa'id al-Yashkuri, dan juga Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah, dan juga Ubaidillah ibnu Umar ibnu Maisarah al-Qawariri, dan juga Muhammad ibnu Humaid ibnu Hayyan ar-Razi, dan juga Amr ibnu Abi Salamah, dan yang lainnya. Maka ini kami sebutkan sebagai contoh siapa yang hidup di zaman tabaqah yang ke-10. Selesai dari zaman hidup di tabaqah yang ke-10 menandakan dia gurunya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari di tabaqah berapa? Ke-11. Berarti dia gurunya Imam Al-Bukhari. Di antaranya Imam Ahmad dan Ali ibn Madini, Musaddad ibnu Musarhad, sezaman semuanya. Abul Yaman, Hakam ibnu Nafi'. Lalu pembahasan kita yang paling penting, bagaimana kedudukan rawi ini? Cappuccino cincau. Maka kedudukan beliau barakallahu fikum di atas dari thiqah, kita istilahkan agar tidak panjang dengan imam. Maka makna imam di atas derajat thiqah. Lalu bagaimana kita mengetahui si fulan imam di atas derajat thiqah, si fulan thiqah saja, si fulan turun dari thiqah? Maka kembali kepada lafaz-lafaz dari para ulama di saat memberikan pujian kepada mereka. Maka di sini kita berikan ucapan para ulama yang derajatnya di atas derajat thiqah. Pertama, ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang mana dia adalah seorang muhaddis dan panglima dari penyakit hadis ilmu ilal. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, alama finnas fi ma'rifatil hadis wal ilal, bahwa dia adalah orang yang paling mempunyai ilmu dalam permasalahan ilmu rijal dan penyakit hadis. Ini ucapan panglima ilmu ilal kepada Ali ibn Madini. Maka Ali ibn Madini di atas dari Imam Abu Hatim dari segi usia dan tabaqah. Abu Hatim sepantaran dengan Imam Al-Bukhari. Maka dia termasuk gurunya Abu Hatim. Maka Abu Hatim mengatakan dia panglima ilmu ilal, mengakui bahwa dia adalah pengajar ilmu hadis, ilmu rawi dan ilmu ilal. Dan Abu Daud As-Sijistani, dan ini lebih di bawah dari Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sunan Abi Daud,
a'lamu bi ikhtilafil hadis min Ahmad, bahwa dia lebih pandai dari permasalahan ilmu penyakit hadis dari Imam Ahmad. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi pun termasuk muridnya, dia sebaya dengan Imam Al-Bukhari, mengatakan la yartabu fi sidqihi, maka jangan ada keraguan pada hadis-hadisnya dan kebenarannya. Dan berkata An-Nasa'i, ka'anna Allah khalaqahu lil hadis abu alaihi ijabatahu fil mihnah. Maknanya dia dari segi ilmu hadis seakan-akan Allah khusus menciptakan di ilmu hadis. Dia adalah profesornya ilmu hadis dan penyakit hadis. Namun perlu diketahui ya ibadah Allah, kita ini hanya manusia, tak ada daging yang tak retak. Jangan ujub, jangan sombong kepada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka para ulama sebelum kita, mereka dari segi keilmuan jauh dari kita, dari segi ketakwaan kepada Allah jauh dari kita. Namun Allah tidak menginginkan yang namanya manusia itu sempurna. Seperti kita lewati Al-A'mash, dia imam Al-Quran qiraah dan imam di dalam hadis. Dipegang oleh dia Quran dan sunnah. Namun mudallis, akhirnya hadisnya ditinggalkan jika dia tidak bertasrih. Jika mengucapkan dari gurunya an, qala, maka dibuang. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Al-kamalulillah. Kesempurnaan hanya for Allah. He is the one and only. Begitupun Ali ibn al-Madini. Dia imam di dalam hadis dan hidup di zaman Imam Ahmad. Kemudian di saat ada fitnah khalqul Quran, fitnah di zaman Imam Ahmad yang ma'ruf bahwa pemimpin negeri pada saat itu Al-Ma'mun dan yang lainnya bekerja sama dengan kelompok ahlul bid'ah, didekati orang-orang ahlul bid'ah dari Asy'ariyah di zaman sekarang dan dari kelompok Al-Jahmiyah yang berpemikiran seperti itu dan Al-Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah makhluk. Al-Quran itu bagaikan rumah, bagaikan gunung, makhluk, ciptaan Allah. Maka ini ucapan bisa memasukkan kepada kekufuran. Maka kelompok Ahlul-Bid'ah pada zaman itu nempel dengan para umara, sehingga para umara didisiki agar menetapkan ucapan ini dan dijadikan kaidah undang-undang. Maka harus semua berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad dari ulama number one yang paling kukuh dari keilmuannya dan sunnahnya, dia berpegang teguh Al-Quran kalamullah. Diutus, dipenjara untuk bertobat dan mengucapkan Al-Quran makhluk, tidak mau. Dicambuk, dipenjara. Inilah Imam Ahmad. Dan Allah mengangkat derajatnya dengan berpegang teguhnya kepada prinsip sunnah ini. Di antara para ulama, mereka mengetahui bahwa ucapan ini ucapan kebid'ahan, bukan ahlu sunnah. Maka mereka tetap berpegang kepada prinsip, tapi takut dengan penjara, takut dengan dicambuk, takut dengan kekerasan. Akhirnya di antara mereka ada yang mentadlis. Di saat datang hari imtihan, semua para ulama ahli sunnah dikumpulkan, ditanya satu persatu. Yang seperti Imam Ahmad langsung dijebloskan penjara. Maka di antara mereka ada yang bertadlis, menjaharkan dengan lisannya bahwa Al-Quran makhluk, tetapi di hatinya Al-Quran kalamullah. Karena takut.
Dan di antara mereka yang mentadlis mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat makhluk. Maknanya tangan ini makhluk, tapi Al-Qurannya bukan makhluk. Seperti itu untuk mencari selamat. Ada yang memang terang-terangan takut dikatakan Al-Quran makhluk atau kalamullah. Penggawa-penggawa di zaman dulu yang membawa tombak dan sebagainya. Kalau sekarang membawa M16 ataupun AK-47 ataupun buatan pindad yang bagus, FNC SS1 bagus juga. Buatan bapak saya dulu di Pindad. Kita lahir di Pindad, Perindustrian Angkatan Darat di Bandung. Al-Muhim, perusahaan Pindad sampai sekarang masih number one. Maka mereka di antaranya Ali Ibnul Madini yang mengatakan di depan manusia Al-Quran itu makhluk karena tidak mau bermasalah. Maka dari sinilah banyak para ulama yang menjauhi setelah al-imtihan. Maka oleh sebab itu berkata Abu Zur'ah, la yartab fi sidqihi taraka riwayah anhu min ajlil mihnah. Maka dia tidak ada keraguan dari segi ilmu, namun setelah fitnah dari khalqul Quran, semua orang lari darinya. Tidak ada yang ingin meriwayatkan hadis dari dia. Ilmunya tinggi, tapi karena prakteknya dari segi akidah seakan-akan dia membenarkan kelompok ahlul bid'ah, ya sudah, akhirnya ditinggalkan periwayatan setelah mihnah. Ini ucapan Abu Zur'ah. Dan begitu pun ucapan Imam Ahmad atau Abu Daud, atau ucapan Imam Ahmad lebih jelas lagi, lam yarwi anhu ba'dal mihnah hadatha anhu summa amsaka an ismihi wa kana yaqul hadatsana rajul summa taraka haditsahu ba'da dzalik. Imam Ahmad dulu mengambil hadis dari Ali Ibnul Madini. Setelah dia sikapnya tidak kuat untuk mengatakan Al-Quran ucapan Allah, kalamullah, akhirnya Imam Ahmad meninggalkannya. Dan sebelum meninggalkannya, jika dia meriwayatkan dari Ali Ibnul Madini, tidak mau menyebut namanya. Malu. Karena dia Imam Ahmad yang tak gentar kepada masalah fitnah ini. Kemudian dia meriwayatkan dari Ali Ibnul Madini yang masyhur pada zaman itu, dari ulama-ulama yang tidak kuat dalam fitnah, mengucapkan Al-Quran makhluk, sehingga banyak orang awam yang seakan-akan tertipu dengan keadaan ini. Maka Imam Ahmad meninggalkan hadisnya. Dulu dia meriwayatkan dan meninggalkan hadis-hadisnya. Subhanallah, tidak ada yang sempurna. Ilmu mempunyai, tapi sikap tidak bisa, maka dijauhi. Itulah sifat manusia. Tidak ada yang sempurna. Dan begitu pun ucapan Imam An-Nasai, karena Allah khalaqahu lil hadis, seakan-akan Allah menciptakan dia khusus di dalam ilmu hadis, number one. Namun abu alaihi ijabatahu fil mihnah. Namun dia diaibkan oleh para ulama dikarenakan dia menjawab di dalam ujian Al-Quran makhluk atau kalamullah, dia akhirnya menyebutkan kalamullah makhluk. Akhirnya diaibkan oleh para ulama. Namun kata Imam An-Nasai, lakinnahu tatasilu wa taba wa tadara bi annahu kana khafa ala nafsihi. Namun kemudian setelah itu dia bertobat dan menyebutkan di depan manusia, tidaklah aku berbuat demikian karena dia takut dipenjara dan didera. Dan ini perkara yang lumrah. Meskipun para ulama mengambil sikap karena engkau ini harusnya contoh. Seperti Imam Ahmad contoh, malah bilang Al-Quran makhluk.
Akhirnya orang awam ya ikut. Itu maknanya. Namun dia pribadi antara dia dengan Allah, dia bertobat dan dia mengumumkan di majelis-majelisnya, aku takut. Maka karena sikapnya yang takut seperti itu, akhirnya ditinggalkan hadisnya. Subhanallah. Maka tidak ada manusia yang sempurna, Allah lah yang sempurna. Maka dari keutamaan Imam Ali Ibnul Madini, selain dari para ucapan para ulama yang memujinya, bahkan Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan a'lamun nas bi hadis Nabi, dia orang yang paling kuat ilmunya dari hadis Nabi. Imam Al-Bukhari, seorang imam yang agung yang mempunyai guru-guru yang banyak, maka di sini dia bertekuk lutut mengambil ilmu bagaikan anak-anak yang masih kecil. Maka dia mengatakan mastaswartu min ahadin min masyaikhihi illa min yadi Ali ibn al-Madini. Kata Imam Al-Bukhari yang punya ribuan guru, kadang-kadang dari gurunya dia lebih pandai, dia lebih berilmu, namun dia butuh periwayatan saja. Kadang-kadang dia lebih berilmu dari gurunya, namun dia akui, aku tidak merasa ciut bagaikan anak kecil di depan ustaz di saat aku duduk dengan Ali Ibnul Madini karena keagungan ilmunya. Maka Imam Al-Bukhari, alim ulama di zamannya, duduk dengan guru-guru yang lain seperti Musaddad Ibnu Musarhad, biasa hanya mengambil riwayat hadis. Namun di saat duduk dengan Ali Ibnul Madini, dia merasa dirinya kecil dan merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding ilmu yang agung dari Ali Ibnul Madini. Bismillah. Maka selesai dari Ali Ibnul Madini. Kemudian meriwayatkan dari qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdul Aziz ibni Abdus Samad. Maka Abdul Aziz ibni Abdus Samad, dia adalah Al-Ammi Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang at-tasi'ah ke-9. Berarti berbeda dengan Ali Ibnul Madini, satu tabaqah, satu tingkat. Lalu siapa tabaqah yang ke-9? Tadi kami sebutkan dia adalah itba'ut tabi'in yang paling kecil. Maka dari itba'ut tabi'in ada yang paling besar dan paling sedang dan paling kecil. Kalau sedang nggak ada paling. Paling besar dan sedang dan paling kecil. Yang paling besar tabaqah yang ke-7 seperti Imam Malik,